Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas itu tentang persamaan logaritma bentuk ketiga, berarti hari ini kita bahas tentang persamaan logaritma bentuk keempat. Persamaan logaritma bentuk A log fx kuadrat plus B log fx plus C sama dengan 0 merupakan persamaan logaritma yang dapat direduksi menjadi persamaan kuadrat. Dengan demikian, memisalkan Y sama dengan log fx akan diperoleh persamaan kuadrat dalam Y, yaitu AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Nilai X dapat ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai Y. Oke, kalau kalian perhatikan, tadi itu bentuknya seperti mirip ya, seperti persamaan eksponensial bentuk keempat. Jadi nanti kita akan memisalkan si kalau di sini log fx ya, log fx yang kita misalkan misalnya menjadi y, maka bentuknya akan menjadi persamaan kuadrat dalam y. Oke, di sini ada 3 contoh. Contoh 1, 2, 3. Yang paling kelihatan ini yang gampang diubah nih contoh 1 ya. Ini udah langsung nih jadi Y. Ini jadi Y. Kemudian yang nomor 2 harus diubah dulu bentuknya supaya jadi ada yang kuadrat. Kalau kayak gini belum ada kuadratnya. Harus kita ubah dulu nih. Kemudian yang nomor 3 juga seperti itu. Oke, kita bahas langsung. Yang pertama, 2 log x kuadrat min 2 log x min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita cocokin nih sama yang di atas nih, berarti jadinya A-nya itu 1. Sini. 2 log fx, 2 log fx-nya itu, 2 log x, 2 log x-nya itu berarti si log fx, kemudian kuadrat, di sini juga ada kuadrat. Min 2 log x, berarti di sini B-nya berapa? B-nya min 1. Terus di sini log fx-nya adalah 2 log x. Kemudian plus C di sini adalah si min 2, C-nya adalah min 2. Oke, berarti kita langsung bisa memisalkan 2 log x sama dengan Y, berarti setiap kali ketemu 2 log x, kita ganti dia jadi Y. Nah, berarti yang di dalam kurung aja nih kan, 2 log x yang kita ubah jadi Y. Maka kalau kita lihat bentuknya jadi Y kuadrat min Y kuadrat min Y min 2. Seperti ini, kurungnya kita buka. Jadinya Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, bentuknya jadi Y min 2 dikali Y plus 1 sama dengan 0. Maka Y satunya sama dengan 2 dan Y 2-nya sama dengan min 1. Nah, kita sudah kita udah dapat nih nilai Y-nya, berarti kita bisa menentukan nilai X dengan cara kita kembalikan lagi ke pemisalan awal. Berarti Y1 sama dengan 2. Maka Y-nya itu adalah 2 log X, berarti 2 log X sama dengan 2. Ingat, A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C gitu ya. A log B sama dengan C, maka B sama dengan, B sama dengan A pangkat C, berarti 2 pangkat 2, maka X-nya dapat 4. Nah, karena X-nya 4, berarti dia numerus ya. Di sini kalau kita ganti numerus ini yang penting dia harus positif, dan 4 itu positif, berarti nggak masalah. Berarti dia boleh. Nah, yang satu lagi, Y2-nya, Y2 sama dengan min 1. Berarti Y itu adalah 2 log X, maka 2 log X sama dengan min 1. X sama dengan A pangkat C, berarti 2 pangkat min 1. Maka X-nya sama dengan 1/2. Nah, boleh nggak 1/2 ini kita ganti ke si X-nya atau numerusnya di sini? Nggak masalah, boleh ya. Selama dia positif dan dia lebih dari 0, nggak masalah. Dan dia bukan 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini ada yang kita ubah nih. Kalau kalian lihat di sini nggak ada nggak ada bilangan pokoknya atau basisnya. Sedangkan di sini ada basisnya yaitu X. Ini berarti kalau nggak ada berarti 10 ya. Nah, sepertinya ini sama nih, mirip nih. Berarti ini kayaknya yang kita ubah.
bentuknya. Yang poin ke-9 adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, ini ya kita ubah ya. Kalau tadinya 1 per B log A, maka bisa kita ubah jadi A log B. Nggak usah pakai per-peran nih, berarti kita bisa ubah bentuknya jadi 10 log X. Coba kita lihat. 2 log X min 1, kita ubah nih 1 per X log 10-nya. Jadi 10 log X. Oke. Kemudian di sini ada 10, kok di sini nggak ada? Ada ya sebenarnya, cuma nggak ditulis. Biasanya kan kalau basis itu memang 10, jadi nggak perlu ditulis. Nah, di sini saya tulis supaya nggak bingung. Berarti di sini 10, jadinya 2 10 log X min 1 sama dengan 1. Nah, ini kayak bisa dikaliin nih sampai sini. Langsung dimisalin juga boleh. Nah, di sini saya misalkan kalau si Y-nya itu adalah 10 log X. 10 log X ini kita misalkan jadi Y supaya lebih mudah ya. Nanti kalau kalian kalikan begini, kalian nggak paham. Nah, alangkah lebih mudah nanti kita akan misalkan langsung si 10 log X-nya menjadi Y. Berarti di sini jadinya 2Y, 2 dikali Y, ini kita misalkan jadi Y, yang sebelah sini juga jadi Y, berarti 2Y min 1 kita kalikan dengan Y. Ini kita rapikan, maka bentuknya jadi 2Y dikali Y, jadi 2Y kuadrat, terus min 1 dikali Y, jadinya min Y, sama dengan 1. Satunya kita pindahin ke ruas kiri, makanya 2Y kuadrat min Y min 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan nih, persamaan kuadrat dalam Y-nya, maka hasilnya itu adalah 2Y plus 1 dikali Y min 1 sama dengan 0. Oke, berarti Y1-nya sama dengan min setengah, dan Y2-nya sama dengan 1. Nah, sampai sini Y1-nya dapat nih min setengah dan Y-nya sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai X-nya dengan cara substitusi pemisalan awal. Berarti Y1-nya kita ganti lagi jadi 10 log X. 10 log X sama dengan min 1 per 2. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C, berarti 10 pangkat min 1 per 2, ini min 1 per 2 ya, sama dengan, berarti kalau pangkat min setengah itu adalah akar, tapi di bawah, berarti 1 per akar 10. Nah, kenapa bisa berubah bentuknya kayak gini? Kalian ingat tentang merasionalkan akar. Berarti kita kali dia dengan akar 10 per akar 10. Berarti 1 dikali akar 10 itu akar 10, bawahnya akar 10 kali akar 10 adalah 10. Maka bentuknya jadi 1 per 10 akar 10. Nah, itu bagi yang Y1. Boleh nggak Bu termasuk penyelesaian nggak? Termasuk. Nah, X lihat kamu di sini lihat nih sebelum dimisalkan, X di sini merupakan numerus dan numerus itu harus positif. 1 per 10 akar 10 itu positif ya, karena akar 10 itu 3, karena akar 9 aja 3, berarti akar 10 itu 3, sekian. Tuh, 3, sekian dibagi 10, masih positif 0,3. Oke, kita lanjut. Berarti yang satu lagi nih, Y2 sama dengan 1, berarti 10X. 10 log X sama dengan 1, X-nya sama dengan A pangkat C, berarti 10 pangkat 1, maka X-nya sama dengan 10. Nah, ini juga merupakan penyelesaian, seperti itu ya, karena X-nya merupakan numerus, dan numerus itu harus positif. Berarti ini 1 per 10 akar 10, dan 10 itu termasuk dalam penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor 3, 4 log X plus 1 sama dengan 3 dikali X plus 1 log 4 plus 2. Nah, kalau kalian lihat, di sini ada yang mirip nih. Adalah si ini nih. 4 log X plus 1 dan X plus 1 log 4. Bedanya apa? Di sini 4-nya menjadi basis dan X plus 1-nya menjadi numerus. Nah, sebelah sini si X plus 1-nya menjadi basis dan 4-nya menjadi numerus. Nah, kita bisa selesaikan, bisa kita misalkan nih karena dia mirip dengan mengubah salah satu. Misalnya yang ini kalau kamu ubah bentuknya jadi 1 per X plus 1 log 4, atau bisa juga yang ini kamu ubah jadinya 1 per 4 log X plus 1, tergantung gitu ya.
Nah, kalau kita ubah, ingat di sini nih yang poin ke-9 sifatnya yaitu A log B sama dengan B log A. Oke, kita lihat karena yang lebih mudah itu adalah si basisnya usahakan bentuknya menjadi bilangan, berarti ini aja yang kita ubah nih. Berarti kalau kita ubah jadi kayak begini, A log B sama dengan 1/B log A, ini A-nya, ini B-nya, berarti 1/B log A, berarti 1/4 log X plus 1, seperti ini. Nah, sudah sampai sini, sepertinya bisa kita misalkan, yaitu 4 log X plus 1-nya menjadi Y. Berarti kita ganti nih menjadi Y, ini juga menjadi Y yang bawah, maka bentuknya jadi Y, ini kita ganti jadi Y, sama dengan 3, ini 3, 1/4 log X plus 1-nya adalah Y, gitu ya, 4 log X plus 1-nya adalah Y plus 2. Oke, sampai sini bisa kita kalikan dengan Y, supaya bawah hilang nih, bentuknya jadi Y kuadrat. 1 kali Y habis ya, karena emang buat ngilangin ini nih. Terus 2 dikali Y jadinya 2Y. Kita rapikan, dia menjadi bentuk persamaan kuadrat dalam Y, berarti 2Y plus 3-nya pindah ke ruas kiri. Jadi Y kuadrat min 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, sampai sini bisa kita faktorkan menjadi Y min 3, Y plus 1 sama dengan 0. Berarti Y 1-nya sama dengan 3 dan Y 2-nya sama dengan min 1. Kita mencari nilai X, berarti kita balikin lagi substitusi ke pemisahan awal. Maka Y1 di sini kita Y-nya kan 4 log X plus 1. Ya udah kita ganti jadi 4 log X plus 1 sama dengan 3. Ingat, A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. Berarti X plus 1 sama dengan 4A, itu nih, A pangkat C, berarti 4 pangkat 3. X plus 1 sama dengan 4 pangkat 3 itu adalah 64, maka X-nya sama dengan 63. 64 dikurang 1, jadi jawabannya 63 ya. Nah, di yang satu lagi, yang Y2. Y2 sama dengan min 1, berarti 4 log X plus 1 sama dengan min 1. Y-nya kita ganti jadi 4 log X plus 1. 4 log X plus 1 sama dengan min 1. Maka A log B sama dengan C. Maka B sama dengan X plus 1 sama dengan A pangkat C. Berarti 4 pangkat min 1. Maka X plus 1 sama dengan 1/4. Satunya kita pindahin ke sebelah. Maka X-nya menjadi berarti 1/4 min 4/4 ya. Min 1/4 min 4/4 hasilnya adalah min 3/4. Oke, boleh nggak dipakai yang mana nih yang merupakan penyelesaian? Kok dua-duanya dikasih garis, Bu? Boleh, dua-duanya boleh. Kenapa? Karena kalau kita masukin nih ke pemisalannya nih, ke sini nih, atau ke pemisalannya juga boleh. 63 kita masukin, 63 plus 1, 64, berarti numerusnya 64 positif ya. Nah, sedangkan yang X nih, X2, sama dengan min 3/4. Kalau kita masukin ke sini, berarti kan min 3/4 ditambah 1. Min 3/4 ditambah 1. Satunya itu jadi 4/4, berarti min 3/4 ditambah 4/4 jadi 1/4. 1/4 itu adalah positif. Berarti boleh. Gitu. Jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah dua-duanya. Nah, min 3/4 dan 63. Oke, sampai sini pelajaran kita untuk hari ini. Silakan diulang-ulang kembali materinya, mulai dari persamaan logaritma yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang hari ini yang terakhir nih, persamaan logaritma bentuk keempat. Untuk kalian bisa menjawab dengan cepat dan benar nanti di soal PAS. Gitu ya. Oke, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.